Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sik, selamat datang di Podcast Sik, podcast aspirasi, suara inspirasi dari Kairo. Saya Zia dari kelas 9 dan hari ini kita berkesempatan untuk berbincang langsung dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Mesir. Mari langsung kita sambut Bapak Kunchoro Giri Waseso. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Udah Pak. siang lagi nih. Oh iya udah siang ya Pak. Iya, udah siang. Berarti selamat siang. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini Pak? Hari ini luar biasa. Kata orang sini apa? Tanam, perfect, bagus. Ya tanam. Karena saya mulai masuk tadi sudah ketemu dengan anak-anak dari mulai TK. Iya. Yang lucu-lucu, umurnya ada yang 5 tahun, Iya, terus sampai ke kelas 12. Dan sebelum aku sini, saya juga ketemu di aula untuk sesuatu untuk berinteraksi sambil ngobrol mengenai apa yang menjadi pengalaman. Oh iya Pak. Menarik sekali ya Pak. Alhamdulillah. Baik, Bapak Kunchoro, bisa diceritakan sedikit Pak tentang pengalaman Bapak sebelum akhirnya menjadi Duta Besar di Mesir Pak? Oh gitu. Sebelum menjadi duta besar di Mesir. Ini ceritanya panjang banget sebenarnya saya. Wah, Kamu pengen pendek atau ya? terserah Bapak aja. Dan Siapa? saya, kamu juga nggak ini ya, santai ya, aku coba ini ya, biar kita enak ngobrolnya gitu, karena nanti saya juga oke buat kita semuanya. Nah, bilangkan ya, yes. Nah, iya, semakin saya juga nanti bersemangat kepada saya. Siap. Saya sebelum ke sini saya bertugas di Melbourne sebagai konsul jenderal di Melbourne, saudara Indonesia untuk wilayah negara bagian Victoria namanya dan Tasmania itu di Australia. Saya memiliki satu pengalaman yang lebih kurangnya bersama. Kita memiliki jumlah penduduk warga negara Indonesia di sana 20.000 juga sekitar gitu. Mahasiswanya juga banyak, ada 13.000 asal di sana ya. Dan mereka menjadi sekolah umum. Nah, ketika saya di kelas ini tentunya punya harapan yang sama untuk kita juga ketemu dengan sama dan pasti ini menjadi modal saya untuk bisa beradaptasi. Meskipun saya yakin saya harus banyak juga belajar dari teman-teman di sini semuanya. Sebelum Australia, saya bertugas di Swiss, di Bern. Sebelum Bern, saya bertugas di Denmark. Sebelum di Denmark, untuk tugas pertama saya di Belanda ada di Bangladesh. Bangladesh. Itu semua riwayat tugas saya. Oh baik, berarti Bapak pernah ke Bangladesh, kemudian ke Denmark, Betul. kemudian ke Swiss dan terakhir ke Australia. Sebelum ke sini. Iya. Menarik sekali Pak. Berarti Bapak sudah cukup lama ya Pak berkutat di bidang diplomatik Pak? Saya mulai karir saya di tahun 1993. Jadi sekarang ini sudah 33 tahun. Masya Allah. Oke, sudah 33 tahun. Ya kan, 33 tahun berarti ya. Kurang lebih. Jadi insya Allah apa yang menjadi pengalaman ini akan menjadi modal buat saya untuk bisa bertugas di tempat ini. Meskipun tidak kurangnya, saya yakinnya saya akan banyak dibantu oleh masyarakat kita, oleh warga kita, oleh anak-anak di SIC. Iya Pak, insya Allah. Saya juga keren, jadi host dari podcast ini. Saya tidak menyangka ada ini melebihi ekspektasi saya banyak, dan saya pasti akan membantu. Siapa? Insya Allah. Baik, bicara tentang pengalaman Pak, tentu ada tantangan-tantangan ya Pak selama menjadi seorang diplomat. Apa tantangan yang Bapak rasa paling sulit Pak selama ini?
Eh, Pertanyaan ini cukup ini nih. Sulit ketika kita bertugas atau sulit pada saat pada saat apa namanya berada di manapun, karena diplomat itu tidak selamanya di luar negeri juga ya. Kita kembali ke tanah air untuk menyelesaikan. Pertama, seorang diplomat biasanya sudah memiliki talenta gampang menyelesaikan, mudah menyelesaikan dalam situasi apapun. Kedua, itu pun juga dilatih untuk bisa menyelesaikan untuk menyelesaikan. Tapi kita bicara tantangan ini biasanya tercipta sesuai dengan kondisi dan situasi setempat gitu. Pada saatnya misalnya ketika saya berada di Denmark misalnya, Denmark itu negara di Skandinavia yang terletak secara geografis ada di sebelah utara. Penduduknya tidak banyak. Waktu itu di tahun 2004 sampai 2008, penduduk Indonesia kita di sana juga tidak banyak, hanya sekitar 100 orang. 100 lebih kan. Ada yang banyak kan ya? Iya Pak. Tentunya kangen ketemu itu pasti ini ya. Itu apalagi tantangan apa situasi. Kemudian di Swiss meningkat lagi lumayan. Ada penduduk seluruh Swiss itu waktu itu di Indonesia 400 sampai 500. Tapi tetap aja tidak jauh dibanding seperti Mesir, dibanding Australia gitu. Tantangannya bagaimana kita bisa berinteraksi dengan semua yang ada yang menyebar. Di Australia dan di Mesir, warga kita banyak sekali. Hampir setiap kali kita jalan kemanapun pasti ketemu. Iya Pak. Tapi yang menjadi situasi adalah bagaimana kita bisa berinteraksi dengan baik, bersilaturahim dengan baik. Kadang-kadang ketika kita jumlah kecil, kemudian terjaga, jumlah besar, justru kita harus bisa mempersatukan dengan baik. Agar kita juga tidak individual dan egois satu dengan yang lainnya. Nah ini menjadi tantangan bagaimana bisa menyesuaikan dengan cepat antara tempat satu dengan tempat lainnya. Baik Pak, berarti salah satu tantangannya adalah menyesuaikan dirinya ya Pak. Benar sekali. Baik, sekarang kita bicara tentang hubungan antara Indonesia dan Mesir Pak. Menurut Bapak, apa kerjasama antara dua negara ini yang paling penting? Semakin substantif pertanyaannya. Keren. Saya akan berbicara mulai dari bagaimana kita berhubungan dengan Mesir. Itu dimulai di tahun 1946 ketika Mesir memberikan pengakuan secara de facto dulu, pengakuan terhadap kemerdekaan kita. Mesir dan negara berdaulat yang penduduk Muslim terbesar yang memberikan pengakuan pertama kali terhadap kemerdekaan kita setelah kita berdiri di tahun 45. Kemudian secara de jure, secara resmi, secara hubungan diplomatik ditambahkan lagi pengakuan itu di tahun 1947. Berlanjut lebih dalam lagi hubungan kita intens di tahun 55 kita menjadi pelopor untuk penyampaian pendiri gerakan non-blok, kemudian termasuk juga konferensi Asia Afrika. Nah, disinilah dua negara berperan serta dalam upaya untuk mengangkat dan membawa martabat bangsa-bangsa yang masih tertindas, terutama Asia dan Afrika yang waktu itu masih dalam penjajahan. Hubungan itu semakin meningkat. Kalau saya ngambil ujungnya, katakan misalnya sekarang Pak Presiden Prabowo Subianto, bahkan dalam 1 tahun masa jabatan beliau sudah berkunjung 3 kali. Luar biasa hubungannya. Iya Pak. Yang terakhir, bukan yang terakhir, bahkan di tahun 2024 sudah tercipta kemitraan strategis. Ya, kemitraan strategis itu menandai semua hubungan kita seperti peningkat dalam konteks hubungan perdagangan, hubungan ekonomi, hubungan kerjasama untuk pertahanan, ya, hubungan pendidikan. Sebagai sedangkan melalui plan of action plan itu apa yang perlu kita tidak lanjutin. Okay. Nah, khusus di pendidikan, keistimewaan kita juga sangat luar biasa. Satu, mahasiswa kita yang tercatat yang kuliah di Al-Azhar aja, itu ada sekitar 15.000
sampai hampir 16.000. Itu datanya dari kita. Saya mendengar kabar miliknya Al-Azhar punya catatan lain lagi. Jumlah kita akan lebih dari hampir mencapai 20. Wah. Kenapa kok bisa lebih gitu? Ini saya melalui podcast ini mungkin menghimbau bagi teman-teman mahasiswa masyarakat kita yang belum sempat mendaftarkan diri, mohon untuk bisa mendaftarkan diri kepada kita, kepada kantor konsuler kita, agar pada saat nanti ada hal-hal yang bisa kita sampaikan. Misalnya di kala saat sulit semacam ini ada eskalasi militer di Timur Tengah, kita bisa memantau teman-teman semuanya Nusantara. Jadi saya izin numpang ini untuk menghimbau juga ya kepada semuanya. Nah, perbedaan ini yang terjadi kalau misalnya Al-Azhar menyampaikan kita hampir 20.000, kita ada tercatat hampir 16.000, perbedaannya di situ. Mungkin ada yang sudah mendaftarin. Dan pendidikan dari sisi pendidikan itu terus berkembang, nanti pada akhirnya menjadi kelanjutan baru kerjasama yang lainnya. Ini yang menjadi istimewa buat kita, karena Al-Azhar juga menjadi cerminan kiblat dari pendidikan Islam untuk mahasiswa kita. Baik Pak, terima kasih banyak atas penjelasannya Pak. Berarti Indonesia dan Mesir sudah cukup memiliki banyak kerjasama yang penting ya Pak. Saya berbicara saya terlalu cepat enggak? Aman Pak. Aman ya, saudara ya. Ya? Iya Pak. Saya nggak buru-buru ya. Enggak, Oke. Oke Pak, kemudian adakah rencana untuk program baru antara kedua negara ini Pak? Mungkin yang menarik khusus untuk di program pendidikan di kerjasama bidang pendidikan, selain jumlah mahasiswa yang banyak punya pendidikan di Al-Azhar, saya juga ingin menyebutkan dari catatan dari laporan yang ada bahwa mulai November 2025, ya tahun lalu berarti ya, Iya. sudah didirikan satu program studi bahasa Indonesia. Ini pertama kali di kawasan Timur Tengah. Oke. Bukan Puskin, tapi di Al-Azhar. Iya Pak. Ya, di Al-Azhar yang diresmikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Program ini sekarang tercatat ada 350 mahasiswa yang mengikuti program bahasa. Dan ini menarik karena apa? Selain itu program satu-satunya, ini program studi bahasa Indonesia ini menjadi program bahasa yang ketiga setelah bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Indonesia, bahasa asing dipelajarikan di tentunya selain bahasa Arab yang bahasa lokal. Dengan adanya ini harapannya adalah semakin dikenalnya Indonesia, semakin kokoh, dan insya Allah bahasa Indonesia juga nanti akan menuju kepada bahasa yang dipakai dalam forum PBB, dalam forum bahasa resmi, gitu ya, selain bahasa-bahasa resmi lainnya. Ini cita-cita kita. Kalau kemudian kita bicara mengenai di bidang pendidikan, kita juga bicara di bidang lain yang misalnya, insya Allah kita dalam on progress dalam masa proses untuk bisa memproses satu lembaga namanya Indonesia Center, sebagai lembaga budayaannya di Al-Azhar juga, yang pada akhirnya nanti akan menyerupai lembaga budaya asing lainnya yang sudah menyebar kayak kalau Inggris punya British Council, kalau Perancis punya France University, kalau Jerman punya Goethe Institute misalnya. Nah, kita punya di sini dengan Indonesia Center ini semoga akan juga menjadi cikal bakal kita sebenarnya. Doanya dan dukungannya ya, saya sama apa namanya pemirsa podcast ini namanya apa dari Sobat Sik. Doa dan dukanya Sobat Sik agar proses yang ada ini kita bisa lancar dan bisa tercapai nanti. Amin. Program yang sangat menarik ya Pak berarti. Insya Allah. Indonesia Center. Baik. Sekarang saya izin bertanya dari sisi pelajar Pak. Apa pesan Bapak bagi kami pelajar di Indonesia yang sekarang belajar di Mesir? Ini penting sekali nih. Iya Pak. Dan muncul dari kalian sendiri ya sebagai pelajar. Iya Pak. Kamu tadi kelas berapa sih? Saya kelas 9 SMP. Kelas 9. Sebelum saya menjawab, kalau saya bertanya ke saya, kita harusnya teman-teman pelajar itu ngapain sih? Selain belajar ya? Iya.
Menurut saya sebagai pelajar Indonesia yang belajar di Mesir, menurut saya tentunya yang pertama harus tetap mengenal identitas sebagai warga Indonesia. Meskipun belajar di Mesir jangan sampai lupa bahwa kita orang Indonesia. Itu menurut saya sih sudah cukup teraplikasi apa di kami, padahal kami kan sekolahnya juga di SICEN gitu. Kedua mungkin bersosialisasi dengan baik, Dengan siapa? dengan mungkin selain orang Indonesia, mungkin karena kami bisik, mungkin dengan warga Mesir juga Pak. Akan lebih membantu gitu. Ya udah, terjawab. Jadi saya setuju dengan apa yang kamu sampaikan. Satu, tidak lupa cikal bakal jati diri di mana kita berada, kita berasal dari Indonesia, dari manapun. Kalau saya bicara di kelas berapa bahwa bahkan tidak di Indonesia, itu juga kalau dibawa misalnya ke daerahnya dari mana, apakah itu dari Kalimantan atau dari mana, terus itu bisa S3 dan salah, bisa lebih pas, semuanya bisa belajar asing, belajar nasional, belajar daerah masing-masing. Nah kembali itu cikal bakal, jangan sampai lupaan. Ketika kembali bisanya hanya bahasa Arab, tidak bisa bahasa Indonesia sama sekali, katanya sayang sekali. Misalnya bahasa Arab, tidak ada bahasa asing lainnya, saya sekali. Belajar selama masih ada ini, kalau kita bisa cara bahasa semuanya. Kemudian juga tadi saya menyebutkan berinteraksilah dengan semuanya, ya kan? Yes. Iya. Ini yang saya ingin sebutkan juga, bersikaplah yang inklusif, jangan eksklusif. Inklusif artinya terbuka. Ketika kamu ketemu dengan suatu saat di luar, ketemu dengan teman-teman yang berasal dari Somalia, terimalah dengan bagus. Ketemu apalagi dengan orang lokal, kamu dengan bisa membawa, bisa menerima dengan cepat dan dengan cara ini, suatu saat kalian akan menambah network yang luas. Tidak mengelompok dengan apa namanya yang Indonesia saja. Nanti mulai yang ada setempat dengan cara di mana kamu berada, kamu juga menjunjung norma dan etika setempat. Siapa? Baik, terima kasih banyak Pak atas pesannya. Saya moga-moga apa yang saya pesankan, kalau baik bisa diterima, kalau salah kan saya. Tapi bisa luang menjadi bekal buat kita semuanya. Pak, sama Mbak tadi pasti kita sama juga Pak. Sama-sama. Pak. Kemudian ini Pak, setahu saya teman-teman saya dari SIC juga banyak yang bercita-cita ingin menjadi diplomat Pak, si Bapak juga. Nah, apa saran Bapak bagaimana? Tadi sudah sempat ada yang tanya tadi ya di apa namanya di acara di aula gitu ya, bagaimana menyiapkan diri untuk menjadi diplomat dan berkarir sehingga juga sukses di depannya gitu. Saya bilang bahwa apakah ini disebut keberhasilan atau apa, cita-cita saya yang sekarang sampai di biasanya cita-cita menjadi diplomat saya itu adalah cita-cita diplomat tertinggi gitu ya, tidak datang dari awal. Kalau saya pribadi, ada orang yang datang dari awal dan menyiapkan diri. Saya itu mungkin yang dari awal adalah memiliki passion itu minat ya, memiliki minat terkait dengan isu atau berita-berita internasional. Tapi saya belum mengetahui profesi-profesi yang ada di kediplomatan. Kalau saya tahu, diplomat itu ada rankingnya, ada pangkat gitu ya, dari mulai atas paling rendah, ada sekretaris, ada konselor, ada minister konselor, ada minister, ada duta besar. Bahkan juga ada atasnya teknis seperti atasnya pertahanan, ada atasnya perdagangan, pendidikan, dan sebagainya. Saya belum kenal. Saya mengenalnya dulu adalah lebih kepada berita-berita. Saya tadi bercerita bahwa di zamannya saya, televisi Indonesia itu hanya ada TVRI gitu. Dan di situ ada satu acara yang namanya Dunia dan Berita. Saya setiap saat mengikuti, saya selalu menunggu acara itu hanya untuk mendengar beritanya di seberang
negara sana seperti apa sih ketika ada musim dingin di sana, bagaimana penduduk lokal sana mengatasinya. Ketika ada konflik politik di Timur Tengah waktu itu, konflik misalnya isu mengenai Palestina dan sebagainya. Ketika ada konflik dulu terpecah antara dunia Barat dan dunia Timur dan disebut sebagai perang dingin. Bagaimana situasinya itu saya ikutin terus. Tapi saya tidak tahu mengenai profesi kediplomatan. Iya. Saya hanya memiliki passion itu mengetahui mengikuti perkembangan seperti apa. Ini menjadi bekal saya. Agar ditambah ketertarikan saya untuk membaca beberapa berita, majalah yang kaitan dengan itu. Ya. Nah, dari itu semuanya, kemudian saya kuliah sebenarnya berbeda. Awalnya saya bercerita, bahkan ketika saya mengemari isu itu, saya bercita-citanya belum menjadi diplomat. Saya bercita untuk menjadi seorang penjaga hutan, forest ranger. Karena saya orang kampung yang dikelilingi oleh pohon jati dan ada perhutani. Saya tertarik menjadi itu. Meskipun saya tidak berhasil masuk di kehutanan, urusan kehutanan di UGM. Masa saya berakhir, kemudian kalau saya ngambil potong pendeknya, bahkan saya sempat bercita-cita menjadi seorang guru. Menjadi guru ketika saya kuliah masih berjalan, saya berubah lagi, saya masuk ke dunia pendidikan lain lagi. Dari setelah saya mulai mapak, ada profesi mengenai diplomat dan sebagainya. Belajar dari itu. Background saya sastra Inggris, lalu waktu itu memang masih bisa diterima menjadi diplomat. Saya mulai tertarik termasuk. Dan setelah terjenjangnya bekerja keras, bernetworking dengan baik dengan kolega, dengan mitra kita, tekun, berdoa pasti, ya, semuanya menjadi satu, menjadi penyumbang keberhasilan. Kalau dikatakan ini adalah keberhasilan, adalah penyumbang dari tentunya bekerja keras tanpa doa dan ridho dari Allah, semuanya tidak akan berhasil. Iya, Pak. Ya. Iya. Wah, terima kasih Pak ceritanya. Saya ingin jadi diplomat? Belum tahu. Pak. Iya. Gak apa-apa, belum tahu. Nanti bisa suatu saat bisa dari juga. Amin. Terima kasih Pak. Baik, itu pesannya menurut saya bakal penting banget sih buat teman-teman yang pengen jadi. Insya Allah. Terima kasih banyak. Baik, sebelum kita tutup podcast pada hari ini, saya izin bertanya sedikit lagi. Jadi saya tuh sempat dengar di suatu kesempatan bahwa Bapak itu terkadang bermain musik ya Pak? Boleh deh. Yang bilang. Saya tuh sempat dengerin The Prando Podcast Pak. Itu. Jadi Prando Podcast dari Melbourne ya? Iya Pak. Gitu. Yang sama Bapak waktu itu terus saya sempat dengar Bapak mention sedikit tentang musik. Jadi saya penasaran, boleh sedikit diceritakan tentang musik apa yang Bapak mainkan Pak? Saya tidak pernah belajar secara benar gitu ya, teori dalam sekolah atau kursus gitu. Jadi kebiasaan saya itu adalah kebiasaan yang sifatnya menggunakan kesempatan waktu ketika saya harus mengisi. Pada saatnya saya tidak sedang belajar, tidak belajar main gitar. Belajar main keyboard. Dan rupanya ini menjadi tidak hanya sekedar hiburan buat saya, tapi bisa menjadi sekali lagi menjalin networking. Khusus misalnya teman-teman di Australia kemarin itu kalau kita bicara ini, ya gitu ketika mereka tahu bahwa saya main gitar, kemudian saya diminta nyanyi, saya main gitar lah. Gitu. Mereka senang juga, saya pun juga senang. Ini menjadi menjadi modal itu. Terus kemudian tentunya banyak orang bilang bahwa ketika kita memiliki hobi itu, apakah bermain apa sekedar nyanyi dan sebagainya, itu menjadi penyemangat hidup kita, sekaligus juga menjaga kesehatan kita. Konon katanya gitu saya. Tapi kalau kamu tanya apakah belajar secara benar, tidak. Saya belajar secara otodidak. Dan saya juga tidak bagus-bagus sekali. Yang penting buat kita sendiri happy, terus kemudian senang, kemudian yang nyanyi bareng dengan kita juga bisa bagus.
Menarik banget Pak, berarti Bapak ada minat ke musik juga ya Pak? Alasan gitu. Ada, saya sangat minat sekali. Bahkan juga kalau sedang bekerja saya ada suara nuansa itu yang pasti saya dengarkan juga musik gitu ya, dengan genre yang berbeda-beda. Kadang saya mainkan pop, kadang saya mainkan jazz, kadang masuk ke koplo juga. Dikit saya juga ini kadang saya tahu warnanya enggak, itu gamelan Jawa. Kadang saya putar itu di gitu ya. Sekarang ini saya sedang mencoba memahami beberapa lagu-lagu lokal di sini gitu ya. Saya belum hafal penyanyinya, tapi saya dalam Spotify saya sudah ada album penyanyi-penyanyi lokal sini. Dengerin gitu ya. Itu bakal kita juga untuk mengenal budaya masing-masing setempat. Baik, terima kasih banyak Pak. Menarik sekali. Terima kasih banyak Bapak Kuncoro telah berkenan bersama kami. Terima kasih kembali sudah diundang, kesempatan yang sangat bagus ini di podcast untuk Sobat Sik. Iya Pak. Itu sebutan fan-nya ya. Tadi podcastnya namanya? Ini podcast Sik. Podcast Sik. Di podcast Sik semoga bisa bermanfaat semuanya. Sukses buat saya. Terima kasih Bapak. Dan terima kasih kesempatannya buat Sik juga. Terima kasih. Insya Allah nanti ada kesempatan kita ngobrol lagi. Ya. Amin. Baik Pak. Di tempat lain yang nggak santai juga. Iya. Terima kasih. Iya, semoga Pak. Salam buat semuanya. Salam buat Sobat Sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sobat Sik, itu tadi obrolan kita bersama Bapak Kuncoro Giriwaseso selaku Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Mesir. Semoga dapat memberikan inspirasi bagi kita semua. Saya Zia dari kelas 9 pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Sik selanjutnya.